kita akan kembali menuju ke kehidupan lama sebelum Masehi yang hingga saat ini dikatakan sebagai worst civilization. Peradaban pertama di dunia yang teridentifikasi oleh sejarah. Bisa kita sebut sebagai Mesopotamia, Assyria, Sumeria, Akkadia, atau Babilonia. Singkatnya, Mesopotamia adalah bahasa Yunani yang artinya daerah di antara sungai-sungai. Karena Mesopotamia terletak di antara sungai Efrat dan Tigris, nama ini sudah dikenal dari masa penulis Yunani kuno, misal Polybius dan Strabo. Sumeria yang kita kenal sebagai peradaban pertama di dunia adalah nama lain dari daerah di Mesopotamia. Begitu juga Akkadia. Orang Sumeria disebut Sumerian dan orang Akkadia disebut Akkadian. Kemudian banyak pendatang dari bangsa-bangsa lain seperti bangsa Kuthi atau bangsa nomaden Amorite yang datang untuk menjatuhkan kekuasaan Sumeria dan Akkadia, yang kemudian di masa mendatang seluruh bangsa dan etnis melebur. Dan dari situlah terbentuk bangsa Babilonia. Bangsa Sumeria dikenal juga sebagai bangsa yang menetapkan hukum pertama di dunia, Kodeks Hammurabi, yang berisi tentang 282 pasal, disusun pada saat Raja Hammurabi yang memimpin pada abad ke-18 sebelum Masehi. Berburu, tinju, gulat, rugby, atau permainan papan yang dikatakan menjadi permainan kerajaan dari kerajaan Ur, juga peletak olahraga pertama yang terekam sejarah. Dan juga perbankan pertama di dunia. Terdapat hari-hari raya, tahun baru, perayaan, dan banyak hari-hari upacara atau pesta khusus lainnya. Sebagaimana di Mesir kuno yang pernah kita bahas kemarin, Babilonia mengembangkan pula seni rupa, patung, monumen, arsitektur bangunan, dan warisan tulisan pertama di dunia. Sampai saat ini ada ribuan dokumen yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa modern. Artefak dan dokumennya tersebar di berbagai museum di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada apa yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan. Penyembahan masyarakat Mesopotamia dalam penelitiannya ditemukan dalam pantheon. Pantheon adalah kuil yang digunakan untuk penyembahan semua dewa dalam mitologi politeistik tertentu. Babylon menyembah bintang dan planet-planet. Semua kota di Babylon memiliki dewa pelindung masing-masing. Dewa bulan, Nanna, disimbolkan dengan bulan sabit disembah di Ur dan Haran. Dewa matahari, Shamash, digambarkan dengan cakram surya disembah di Sipar dan Larsa.
Venus diwujudkan sebagai Dewi Ishtar yang disimbolkan dengan 8 garis dan titik yang disembah di urut. Setelah adanya penelitian dan penggalian ditemukan, dalam mitologi Mesopotamia terdapat 3 bintang serangkai, yaitu bulan, matahari, dan Venus. Penemuan-penemuan tersebut menunjukkan adanya keterikatan yang sangat kuat antara 3 bintang tersebut. Dalam monumen Urunamu menunjukkan bulan dan matahari dalam satu simbol. Monumen Kuduru, Raja Melisipak menggambarkan ketiganya matahari, bulan, dan Venus dalam satu baris di atas pahatan. Kuduru Nebukadnezar menunjukkan ketiganya berada dalam satu monumen. Monumen Nabonidus juga menggambarkan ketiganya dalam satu rangkaian, menandakan ketiganya sebagai simbol lambang khusus dalam mitologi Babilonia, dan hal ini tidak pernah diketahui sampai adanya penggalian kembali. Mengenai Mesopotamia dan di dalamnya berkembang ilmu falak, di situ juga ditemukan nama hari yang pertama di dunia. Namun ketika kita mengatakan tentang perbintangan dan ilmu falak, tidak serta-merta mengatakan bahwa orang-orang terdahulu tidak mengerti tentang hal ini, planet-planet dan yang lain. Akan tetapi mengenai 3 sesembahan orang Babylon yang dimana Nabi Ibrahim lahir di tempat tersebut tidaklah diketahui. Yang menarik ketika Al-Quran memilih menggunakan Janna alaihi lail, sedangkan ketika mengatakan tentang matahari menggunakan kalimat bazighatan dan bulan bazighah yang artinya adalah terbit karena benda tersebut tidak terbit, makanya dikatakan Janna alaihi lail. Ketika malam tertutup tiba-tiba muncul bintang tersebut. Apakah bintang tersebut? Bintang tersebut tidak lain adalah Venus, yang dimana disebut bintang pagi atau bintang sore, yang sering hanya muncul di pagi hari atau sore hari. Lebih spesifik lagi, selain bazighah dan bazighatan yang digunakan, maka di akhirnya kalimat tersebut menggunakan afilin, terbenam, tenggelam, karena kalau itu merujuk ke bintang-bintang tidak tenggelam ketika malam dan tidak ada yang menutupi malam tersebut, maka bintang-bintang tetap ada di atas bergantian, sedangkan satu benda tersebut hilang. Apa maknanya? Ketika sesuatu yang datang di sore hari tidak terbit namun dia terbenam, tidak terbit namun tidak terbenam, sama seperti planet dan bulan, semuanya terbenam karena perputaran bumi. Bulan terbenam, planet terbenam, matahari terbenam. Akan tapi bintang-bintang karena banyak maka tidak akan terlihat terbenam. Itulah spesifiknya. Kenapa disebutkan kaukabun dan disebutkan Janna alaihi lail dan disebutkan afilin. Itulah betapa hebatnya Al-Quran, betapa spesifiknya Al-Quran dalam mengatakan tentang sesuatu. Deskripsi tersebut cocok dengan mitologi Mesopotamia. Karakteristik Dewi Ishtar, salah satu namanya adalah bintang petang, Venus. Kita melihat bahwa penyembahan berhala kaum Nabi Ibrahim dalam Al-Quran sangat akurat, yang secara historis diketahui mengenai 3 serangkai simbol politeistik mereka. Apa yang ajaib di sini? Faktanya bahwa Mesopotamia kuno telah hilang ribuan tahun yang lalu. Politeistik mereka tercatat di dalam kuil-kuil seperti kuil Ziggurat dari Ur yang terkenal sebagai ikon Babilonia kuno, di mana kuil tersebut terendam dalam padang pasir hingga tahun 1900-an abad 19 Masehi. Ditemukan oleh para arkeolog seperti Sir Leonard Woolley. Bahkan tulisan Sumeria yang nantinya memberikan pengetahuan tentang bangsa Sumeria tadinya tidaklah diketahui sama sekali. Sampai tahun 1850-an baru kemudian dipelajari dan dikembangkan. Bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW memberikan berita semacam itu tentang penyembahan politeistik Mesopotamia, sedang sejarahnya hilang di telan bumi. Tidak ada alasan lain kecuali Al-Quran datang dari yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari Al-Quran, pengetahuan mengenai Nabi Ibrahim hanya diketahui dari cerita-cerita Injil dan Tanakh Yahudi.
Tidak ada manuskrip atau monumen yang membahas mengenai Nabi Ibrahim. Kalaulah kita menguji Injil, dalam Injil tidak dideskripsikan detailnya meskipun disebutkan penyembahannya. Leluhurmu di masa yang lampau telah hidup di seberang sungai Efrat. Terah, ayah Ibrahim dan ayah Nahor, mereka menyembah Allah lain. Yosua 24:2. Tidak ada penyebutan apa yang disembah secara spesifik dalam pasal tersebut yang menyebutkan Allah lain. Menurut Tanakh, legenda Israel, dan sebuah suara membisiki hatinya berkata, semua tanda-tanda bintang-bintang di langit dan tanda-tanda dari matahari dan bulan, seluruhnya di bawah kekuasaan Tuhan. Jubiles 12:18. Di kisah tersebut disebut matahari dan bulan, tetapi disebutkan bintang-bintang dalam format plural, bukan singular. Jamak, bukan mufrad. Bintang-bintang, bukan bintang. Dari cerita Israel yang lain disebutkan, lihatlah, api lebih layak disembah dari seluruh bentuk yang ada. Akan tetapi yang lebih layak adalah air, karena air mengalahkan api. Meski begitu, aku tidak akan memanggilnya Tuhan, karena air itu berada di bumi. Apocalypse of Abraham. Di sini disebutkan bahwa masyarakat Mesopotamia menyembah api, air, dan bumi. Sama sekali tidak mendekati fakta sejarah mengenai 3 simbol serangkai yang terungkap di abad ini. Membuktikan bahwa tidak satu pun yang dicontek oleh Al-Quran, meski Jubiles 12:18 mendekati artinya. Namun perhatikan bahwa bahasa Ibrani termasuk bahasa Arab adalah turunan bahasa Aramik yang sangat memegang teguh konsep singular plural atau mufrad dan jamak, satu dan banyak. Bintang-bintang akan bermakna bintang di langit yang kita lihat malam hari, dan bintang akan bermakna sebuah planet. Al-Quran menerangkan bagaimana bintang itu secara spesifik, bukan bintang yang ada di langit yang kita sebut dengan bahasa Indonesia. Sebuah ajaran sebenarnya akan menyebar dan bermetamorfosis sesuai tempatnya. Sebagai tambahan, ketika Al-Quran menyebutkan Lata, Uzza, dan Manat, itu bermakna spesifik Tuhan-Tuhan terbesar kaum Arab dan Quraisy, berhala-berhala mereka. Terekam berasal dari Petra di Yordania. Uzza disebut-sebut sebagai bintang Venus yang sejarahnya terungkap di masa ini, bintang pagi. Sebagaimana Hubal, patungnya berasal dari Moab, Mesopotamia. Semua membuktikan bahwa politeistik berkaitan bahkan hingga Yunani. Venus, Dewi Ishtar, juga menyebar ke Jazirah Arab dan Mesir. Di Arab berubah menjadi dewa laki-laki Akhtar, disimbolkan sebagai hewan kijang, yaitu sebagai dewa badai. Sedangkan di Mesir menjadi Astarte, Dewi Perang, disimbolkan dalam bentuk kuda dan kereta. Ishtar, dewa Venus, berkamuflase dengan begitu banyak karakteristik dewa dan dewi. Akan sangat sulit bagi Nabi Muhammad SAW dengan akurat dapat menyebutkan politeistik bangsa Nabi Ibrahim. Akan tetapi Al-Quran bukan dari manusia, bukan karangan Muhammad SAW, melainkan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah sulit menyebutkan hal itu. Tidak akan meleset dan tidak akan salah dan tidak akan pernah berkontradiksi dengan sejarah. Nabi Ibrahim dalam kehidupannya di Babilonia kemudian hijrah menuju Kanaan. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan dibakar oleh seorang penguasa suatu negeri yang kita kenal sebagai Namrud. Faktanya, Namrud tidak pernah disebut dalam Al-Quran, melainkan dalam kisah-kisah Yahudi yang dimana para penulis Yahudi menurut sejarawan adalah pengarang tokoh nyentrik ini. Disebabkan oleh kepentingannya, karena Namrud penyembah api adalah seorang Zoroastrian, satu-satunya agama monoteis selain Yahudi. Mempunyai ikatan yang dekat, alih-alih tidak mau berkonfrontasi dengan penganut Zoroaster, maka rabai-rabai dan penulis Yahudi menggunakan nama Namrud. Banyak yang menyebut bahwa Zarathustra, nabinya Zoroaster, adalah Namrud. Namrud kemudian juga diadopsi dalam Injil meski disebutkan dalam kurung. Andai saja Rasulullah SAW adalah seorang plagiat Taurat, seharusnya nama Namrud tertera di dalam Al-Quran. Akan tetapi para ulama menggunakan nama Namrud tidak lain untuk memudahkan
tidak sama sekali dipastikan namanya untuk diimani. Mau Namrud, Zarathustra, atau siapapun tidak masalah. Yang jelas makna dari kisah dibakarnya Nabi Ibrahim oleh seorang pemuja api. Siapa sangka sejarah dengan para ahli dan arkeolognya suatu saat akan membuka hal ini di masa depan. Terlepas dari semua itu, Al-Quran tidak akan pernah meleset dalam semua kisah-kisahnya. Bahkan per kata, per huruf. Jika ada kemiripan dalam kisah Nabi Ibrahim, Musa, Harun, dan Isa, itu semua dapat diuji mana yang lebih tepat dan kebenaran akan membuka jalannya. Demikian pembahasan Babilonia dalam Al-Quran. Sadaqallahul Adzim. Keep spirit, keep faithful, and good be. Mozaik kehidupan.